Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Kawiralangga dengan NIM 101180889 kelas F3. Di sini saya akan membuat video cara membuat bootable menggunakan flash disk, dimana menggunakan juga aplikasi Rufus. Oke, langsung aja ke dalam videonya. Sebelum masuk ke videonya juga, kita membutuhkan alat device dimana menggunakan flash disk. Di sini saya menggunakan flash disk 32 GB dan salah satunya juga adalah komputer. Untuk membuat bootable ini, minimal untuk membuat aplikasi bootable Windows atau Linux atau apa yang lainnya, itu kita membutuhkan flash disk minimalnya adalah 16 GB dan aplikasi Rufus, dan juga salah satu softnya yaitu file ISO yang akan dijadikan bootable nanti. Oke, kita langsung aja ke dalam aplikasinya. Sebelum masuk aplikasinya, kita pasang terlebih dahulu flash disknya. Ini ada flash disk saya, ini adalah ini. Dan sebelum ini bootable-nya, sebelum dijadikan bootable-nya, kita backup terlebih dahulu flash disk yang ada di ininya, di dalamnya. Kita backup dulu, kemungkinan kan ada file-file penting atau file-file khusus yang mungkin perlu atau dibutuhkan nanti. Jadi kita backup terlebih dahulu sebelum kita melakukan bootable. Oke, langsung aja ke dalam aplikasi Rufusnya. Kita running. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Rufus. Di sini saya menggunakan Rufus versi 3.9. Nah, ini adalah device yang sebelumnya saya coba tadi, dan juga ini adalah flash disknya. Kita masuk, ini untuk kita masukkan file ISO-nya. Kita masukkan dengan -7. Oke. Di sini partitionnya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu MBR dan yang kedua GPT. Untuk perbedaan MBR dan GPT itu, kalau MBR lebih ke arah Windows 7 ke bawah ya untuk pembuatan bootable-nya. Kalau GPT itu lebih ke Windows 7 ke atas ya, kalau ini. Dan juga perbedaannya itu kalau nggak salah MBR itu partisinya bisa menampung sekitar 2 TB atau 2 TB, sedangkan GPT itu bisa menampung 9,40 zettabyte itu kalau nggak salah ya. Itu artikel yang sedikit saya baca juga. Oke, untuk target sistemnya kita biarkan secara default, dan airframe drive propertiesnya itu juga sama, kita biarkan secara default. Untuk penamaan label ininya flash disknya atau buat bootable nanti, kita beri nama aja terus 7. File sistemnya juga kita biarkan secara default, dan yang lainnya boot format juga. Ini adalah untuk pemformatan nanti, untuk pada saat kita start itu nanti akan memformat dengan sendirinya si flash disk ini, dan akan dijadikan nanti sebagai bootable ya, timpa gitu ya. Dan create extended label ini
icon class maksudnya adalah untuk penamaan label ini nantinya setelah setelah selesai bootable dan namanya akan berubah menjadi ini. Oke, kita langsung start aja. Nah ini sebelum seperti yang tadi saya bilang dan saya sarankan untuk untuk membuat bootable sebaiknya kita backup file penting kita yang ada di flash disk kita, khususnya file-file penting dan khusus lainnya untuk menghindari kesalahan atau yang tidak diinginkan oleh kita. Oke, langsung aja kita start. Oke, ini sedang berjalan. Oh ya, untuk kemungkinan ini akan saya cut videonya karena emang sepertinya agak sedikit lama untuk merufus ini, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit ya untuk pembuatan bootable ini, karena ya emang agak sedikit lama juga. Mungkin akan saya jeda sedikit untuk bagian ini, nanti saya akan ini lagi setelah selesai. Oke, ditunggu sebentar, terima kasih. Oke, kita kembali lagi di ininya, di videonya ya. Untuk ini udah sampai sini, masih sedikit berjalan, kurang lebih seperti ini juga cara pembuatan bootable-nya. Oke, kita tunggu mungkin agak sebentar lagi ya, kurang lebih sampai ada mungkin sekitar beberapa menit lagi. Oke, 90%. Untuk di video kali ini saya hanya membuat file pembuatan bootable-nya saja, tidak sampai ke penginstalan Windows 7-nya. Nah, untuk penginstalannya mungkin kita nanti akan merestart laptopnya. Ini agak sedikit saya ini juga ya untuk oke, ini sudah selesai. Maaf ya, untuk penginstalan mungkin saya tidak sampai ke sana karena ini hanya membuat saya akan membuat video bootable-nya saja. Ya, untuk penginstalannya mungkin agak sedikit panjang. Ini udah selesai, setelah ini status juga sudah ready, kita close aja. Di sini kita akan cek apakah file sudah ini atau belum. Nah, ini adalah file yang sudah kita bootable, flash disknya, dan bentuk juga seperti ini. Tadi untuk penamaan yang extended juga itu ya, ikonnya kan sudah berubah juga, dan isinya juga seperti ini. Untuk bootable-nya, bootable Windows 7-nya ya kurang lebih seperti ini tampilan dan cara pembuatan
membuat bootable di flash disk gitu ya. Minimal untuk pembuatannya sih sekitar 16 GB ya, 16 GB, karena ya file ISO nya juga kan agak sedikit besar ya untuk Windows 7 dan lainnya gitu. Mungkin ya seperti ini videonya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan juga ya. Dan untuk penjelasan dari video ini juga semoga bermanfaat, khususnya juga untuk saya juga, dan saya juga semoga ini bisa bermanfaat juga videonya. Dan lagi ya masih banyak lagi yang harus saya pelajari juga untuk pembuatan partisi atau pembuatan partisi bootable-nya gitu dalam tadi ya, seperti MBR dan GPT juga saya masih kurang begitu mendalami ya. Kurang lebihnya seperti itu di video ini untuk pembuatan bootable Windows 7 ya, tadi ya, Windows 7 saya menggunakannya 32 GB karena untuk jaga-jaga sih ya saya lebih ke ini ya, apa yang ukurannya agak lebih besar karena terjadi menghindar kesalahan error juga. Dan saran juga tadi sebelumnya untuk sebelum memformat atau membuat bootable tadi, untuk di backup terlebih dahulu, itu sih yang paling penting dalam membuat bootable di flash disk ya. Itu karena mungkin kan untuk bootable itu kan sebenarnya ya mungkin ada file pentingnya gitu ya di flash disknya itu. Untuk jaga-jaga kita backup dulu ke komputer kita atau kita simpan di local disk atau HDD nya ini ya, di local disk lah mungkin ya. Kurang lebih seperti itu sih untuk penjelasan saya ya. Kurang lebih videonya sampai sini dulu dan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan atau kata-kata dalam penjelasan di video kali ini, dan juga mungkin ada sedikit manfaat juga ya dari video pembuatannya. Ya kurang lebih sampai sini terlebih dulu. Sekali lagi terima kasih, kurang lebih mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.